statement dari Pompeo waktu ketemu Menlu Retno maupun setelah itu ke Bogor ya, di Istana Bogor ketemu Presiden itu memang kata kuncinya itu tetap Indo-Pasifik. Jadi kalau bicara Indo-Pasifik maka kita harus lihat tahun 2017 itu dikeluarkan dua doktrin terutama dari Pentagon. Itu pertama adalah doktrin National Security Strategy dan yang kedua National Defense Strategy. Jadi ini terpisah tapi sebetulnya terintegrasi, di mana arahnya kemudian adalah persekutuan 4 negara itu kan, Quad, Amerika, Australia, Jepang, India. Nah, jadi kalau dari statement di Kementerian Luar Negeri maupun setelah di Presiden bertemu, walaupun ada persoalan yang dibahas di situ soal Laut Cina Selatan, tapi intinya tuh masalah hulunya itu adalah di persoalan Indo-Pasifik. Jadi yang diminta itu adalah ketegasan Indonesia mau ikut nggak ke dalam konteks Indo-Pasifik, apalagi Indo-Pasifik ini lahir ketika Trump sebelumnya menghapus yang namanya kemitraan lintas Pasifik ya, atau Trans-Pacific Partnership. Jadi ini sebetulnya dihapus, tapi karena dia mau merekonstruksi konsep dia sendiri yang sebetulnya kalau dilihat dalam konteks strategis ya, justru mengintegrasikan antara pertahanan, ekonomi, dan perdagangan gitu. Nah itu yang Quad itu salah satunya. Nah dalam konteks ekonomi dan perdagangan itu mengikuti dari arahan dari doktrin yang dua saya sebut tadi, yang arahnya sebetulnya meminta Indonesia mau ikutan nggak di Indo-Pasifik kan gitu. Nah ini yang saya kira harus dilihat rentetan adanya perjanjian dengan Jepang dan Indonesia, itu sebetulnya terintegrasi. Jadi ini kan perdagangan nih yang kemarin dia umumkan Jokowi 6 perusahaan segala macam, itu kan sebetulnya ekonomi bisnis. Memang kalau dilihat kelaziman nggak lazim, orang presiden itu kan bukan CEO perusahaan kok dia ngumumin, itu kan di level menteri itu mestinya. Tapi mengingat komitmen itu, jadi dia harus nyatakan itu. Nah ekonomi dan perdagangan ini terintegrasi di dalam Indo-Pasifik. Nah sementara di sisi lain ada perjanjian kemitraan pertahanan antara Prabowo dengan Menteri Pertahanan Amerika, di mana salah satu aspek yang menurut saya krusial di situ kan missing in action itu yang yang mengarah kepada mencari tentara-tentara yang hilang, yang artinya statusnya belum jelas apa mati apa ini, tapi kan itu kalau dilihat secara logis saja itu kan udah 75 tahun. Jadi kalau orang masih hidup aja udah 94-95 tahun. Jadi tapi artinya ada apa itu dengan itu, apa itu bisa semata-mata murni kemitraan pertahanan atau ada hidden agenda yang melekat di dalam kesepakatan itu. Tapi terlepas apapun aspek krusial dari perjanjian itu, tapi yang kita harus lihat adalah betapa Amerika ini kayaknya all out betul dalam konteks Indo-Cina, dan persoalan konflik dengan Cina itu hanya tema saja. Intinya itu dia mau membangun konstruksi 4 negara itu yang sebetulnya mengintegrasikan ekonomi, perdagangan, dan pertahanan. Sementara kalau TPP kan hanya ekonomi dan perdagangan saja gitu. Nah ini yang saya lihat, background ini yang harus dilihat di balik kunjungan Pompeo dan ke Indonesia. Walaupun ada perbedaan karakteristik dan strategi global Amerika menurut versi Demokrat atau Republikan, tapi ada kecenderungan dua kubu ini ingin mengintegrasikan tidak hanya satu aspek terkait. Makanya kalau kelihatan investasi apa ini kan sebenarnya harus dibaca sebagai iming-iming kan, yang arahnya adalah
di perjanjian lain, yaitu pertahanan, apa itu namanya, di aspek pertahanan. Dan ini pertahanan pasti kaitannya ke misalnya saja yang krusial dalam kaitan di balik kemitraan pertahanan Indonesia Amerika itu kan pangkalan militer. Jadi kalau bicara pangkalan militer itu bicara pertaruhan geopolitik kita sendiri, daerah-daerah yang mau disasar terkait membendung strategi Cina ini kan berarti salah satunya Maluku dan di beberapa yang berbatasan dengan Timor Leste. Apalagi Cina memang entah dengan berbagai pertimbangan apa oleh pemerintahan Gusmo ini diberi diizinkan untuk berpangkalan di situ. Nah, itu jelas menjadi satu ancaman. Nah, ini yang kemudian ekonomi dan investasi ini kan kaitan ke perdagangan, jadi dia mencoba mengintegrasikan itu, terlepas respon Indonesia seperti apa. Nah, kalau kita lihat statement Retno tadi itu kan, jadi kita siap menjadi the true friend katanya kan, tapi tidak ada satu gambaran what kind of true friend. Artinya dia masih ngambangkan, artinya di pemerintahan kita juga sadar atau tidak memberi satu clearance dalam persoalan itu, tapi setidaknya tergambar memang niat Amerika. Nah, sekedar contoh itu kenapa investasi harus dibaca seperti yang saya gambarkan tadi, karena dulu ada satu informasi, misalnya waktu itu Menteri Pertahanan masih Pak Misart ya, jadi di Bangkok ada di Singapura, namanya itu Shangri-La Dialogue namanya. Itu antara Menhan memang. Jadi bukan hanya Menhan ASEAN, tapi melibatkan ASEAN Plus. Jadi ada Amerika, bahkan Selandia Baru, Cina juga, jadi beberapa negara ini. Nah, tapi di luar forum itu Menteri Pertahanan Thailand kalau nggak salah di lobby sama, waktu itu masih acting manager menteri setelah Mattis diganti itu Shannon ya kalau nggak salah, itu Menhan itu. Nah, itu yang melobi Menhan Thailand untuk minta pangkalan juga. Nah, iming-imingnya itu ya itu tadi, mau istilahnya mau berapapun di aspek kepentingan ekonomi kita siap gitu. Nah, jadi kalau lihat angka-angka tadi yang Anda sebut tadi, ya itu sama polanya, mengkaitkan persoalan yang sebetulnya yang hakiki buat Trump dan pemerintahan bersama Mike Pence ini memang tekanannya adalah melayani military industrial complex, tapi dikaitkan juga ke ekonomi dan perdagangan. Jadi doktrin yang dua mengarah kepada terbentuknya Indo-Pasifik dan persekutuan militer kuat itu sebetulnya memberi gambaran untuk kemudian mengkaitkan dengan ekonomi dan perdagangan. Jadi sebetulnya malah lebih complicated tuh daripada Demokrat yang sekedar ekonomi dan perdagangan. Ya, yang pertama harus kita lihat adalah ini memang kelihatan di para decision makers di Gedung Putih ya, National Security Council maupun Kemlu itu, dan jangan lupa Mike Pompeo ini apapun yang mantan direktur CIA, jadi dalam tingkat tertentu dia kayak covered CIA director, jadi direktur terselubung. Jadi di semat Kemlu bisa jadi cuman semacam cangkang saja, tapi dia juga mewakili. Kalau dia direktur CIA berarti kan mengintegrasikan aspek intelijen, pertahanan, dan kementerian-kementerian strategis terkait termasuk energi, ekonomi, dan teknologi menjadi terintegrasi. Jadi kedatangan di sini dia itu tidak semata-mata sebagai menlu. Nah, tapi dari si kejadian ini tergambar dia panik berarti Gedung Putih ini menghadapi Cina yang semakin ekspansif gitu dalam, walaupun gerakan militernya tidak terlalu signifikan, justru gerakan-gerakan near militer ini, perdagangan, apalagi di Afrika, di Amerika selalu defisit perdagangan ya kan, terus di mana dengan ASEAN sekalipun Amerika defisit gitu kalau dilihat secara angka menyeluruh. Nah, makanya pada waktu itu
sangat mati-matian mengeluarkan undang-undang KATSA itu kan, yang sifatnya melarang negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia implisit ya, yang dimaksud supaya jangan beli peralatan militer dari negara yang dia pandang musuh. Nah, sementara dua doktrin yang saya bilang tadi itu kan tegas-tegas menyatakan Rusia dan Cina sebagai principal enemies gitu. Berarti KATSA ini diarahkan ya, makanya masih tetap ngambang yang urusan 11 unit Sukhoi yang sebenarnya sudah diteken Pak Misar terus. Nah, apakah Pak Prabowo itu ke sana dengan beberapa itu memberi konsesi? Ya oke, tapi kok kita boleh dong tetap nerusin karena itu jelek juga kalau kalau dihapus gitu aja, sementara ini urusannya sama negara yang udah committed dulu. Nah itu, tapi itu menggambarkan dengan Pompeo yang seperti itu manuvernya, menggambarkan cermin kepanikan di Jeddah Putih. Ya itu dia, kalau sebetulnya kalau Bu Retno tadi statement dengan Menlu Pompeo sebetulnya kan tetap memakai kata kunci kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Tapi lagi-lagi selain memang tidak imajinatif di Kementerian Luar Negeri ini kan lebih dilihat sebagai bahasa normatif, tapi juga tidak melihat adanya kebijakan yang terintegrasi antara Kemlu dengan kementerian-kementerian terkait, walaupun yang front line-nya nanti Kemlu. Jadi ini kayak humas saja, jadi Kemlu ini, sementara kementerian-kementerian lain ini tidak tergambar sikap terpadunya gitu. Nah, jadi jabaran bebas aktif ini jadi kemudian ngambang juga. Nah, maka dari itu yang harus dilihat, saya kira dengan fenomena memanasnya Laut Cina Selatan maupun semenanjung Korea dengan pesawat sistem sistem pertahanan anti rudal THAAD itu yang dipasang di Korea Selatan, itu kan bisa memicu proliferasi nuklir sebetulnya. Nah itu, maupun di Laut Cina Selatan yang benturan antar kapal induk itu besar sekali. Nah itu walaupun secara kemiliteran belum tentu menjadi ke arah perang, saya belum melihat tanda-tandanya, tapi ketegangan-ketegangan ini seharusnya itu memberi momentum buat Indonesia, bukan sekedar memainkan peran juru damai secara teknis seperti Afghanistan yang dipuji Menlu Pompeo ke Retno ini kan, tapi kan itu dalam pengertian sekedar peace maker saja. Yang harus dilihat visi globalnya gimana di dalam, apalagi ini Afghanistan kan urusan Asia Tengah, Asia Selatan, sementara kan yang krusial sekarang Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, justru Retno tidak terlalu tergambar sini, ya itu karena gambaran keterbatasan wewenangnya juga, tapi harusnya Presiden mengintegrasikan, karena pihak Amerika jelas-jelas sudah mengintegrasikan ekonomi, perdagangan, pertahanan. Jadi ironis kalau kita sendiri malah jalan sendiri-sendiri.